Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Andin Martiasari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi. Video ini disusun sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan menyeluruh mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Hukum Pidana yang saya ampu di semester 2 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Deskripsi mata kuliah Hukum Pidana. Mata kuliah Hukum Pidana ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 dengan bobot sejumlah 4 SKS yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara teoritis dan praktis hukum pidana yang berlaku di Indonesia, kaitannya dengan bagaimana suatu pidana itu dapat dijatuhkan terhadap seseorang berkenaan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Materi pembelajaran dalam hukum pidana ini antara lain mulai dari pengertian sejarah hukum pidana Indonesia, kemudian berlakunya hukum pidana dari segi tempat dan waktu, masalah delik termasuk unsur-unsur delik dan semua jenis-jenis delik, kemudian subjek hukum pidana, delik percobaan atau fogging, penyertaan dalam tindak pidana, perbarengan atau konkursus, pemulangan dalam tindak pidana atau residif, pertanggungjawaban pidana, bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, materi hukum pidana berupa pidana dan pemidanaan, dasar penghapus penuntutan, dasar penghapus pidana, masalah politik kriminal, serta mengenal bentuk delik-delik dalam KUHP. Kemudian capaian pembelajaran dalam RPS ini, pembelajaran akan difokuskan pada 3 capaian utama atau CPMK. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teori hukum pidana dalam penegakan hukum pidana, baik dari sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, dan prinsip pidana di Indonesia. Ketiga, mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus-kasus hukum melalui metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis, berdasarkan hukum positif, khususnya hukum pidana di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan ide secara logis, kritis, serta mengkomunikasikan baik lisan maupun tertulis, serta dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum di sekitarnya. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka CPMK dapat diturunkan menjadi beberapa subbab CPMK yang disampaikan dengan beberapa pertemuan, ada 16 pertemuan. Yang pertama mengenai pengantar hukum pidana, di sini mempelajari pengertian hukum pidana dan sebagainya. Kemudian sejarah hukum pidana Indonesia. Yang ketiga, berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu. Keempat, masalah delik. 5, subjek hukum pidana. 6, mengenai kesengajaan dan kealpaan atau dolus dan culpa. 7, delik percobaan. 8, teori dan studi kasus. Kemudian akan ada evaluasi tengah semester. 9, delik penyertaan. 10, delik pengulangan atau residif. Yang ke-11, gabungan tindak pidana. 12, pertanggungjawaban pidana. 13, pidana dan pemidanaan. 14, tentang hapusnya pemidanaan.
hapusnya penuntutan. 15, masalah politik kriminal. Kemudian yang terakhir 16 berupa studi kasus dan evaluasi akhir semester. Seluruh proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, serta penugasan berupa studi kasus berbasis masalah aktual di lapangan. Metode evaluasi dan penilaian, maka penilaian di sini dilakukan secara berjenjang dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, penugasan termasuk presentasi 30%, kehadiran dan keaktifan mahasiswa 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Evaluasi dilakukan berdasarkan akurasi, kemampuan argumentasi mahasiswa, kejelasan struktur penulisan, dan penugasan materi saat presentasi, penyampaian materi saat presentasi. Sumber pustaka yang mendukung dalam mata kuliah hukum pidana ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kemudian beberapa pustaka pendukung, literatur dari Prof. Barda Nawawi Arif, Adam Nasawi, Lamintang, Mulyatno, Romli Asal Sasmita, Wiryono Projodikoro, yang mengupas lengkap mulai dari pengertian hukum pidana, teori, dan asas-asas hukum pidana di Indonesia. Metode dan media pembelajaran, maka pembelajaran dilaksanakan secara luring dan daring. Media pembelajaran meliputi PowerPoint, materi yang disampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mengetahui lebih awal materi yang akan disampaikan. Kemudian lembar kerja mahasiswa atau LKM, rencana tugas mahasiswa, dan platform e-learning Untak Banyuwangi sebagai pendukung kuliah daring. Pembelajaran bersifat partisipatif dan mendorong mahasiswa berpikir kritis dan solutif. Etika perkuliahan, dosen dan mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu, kemudian menjaga etika perkuliahan selama proses pembelajaran, baik itu bersepatu, berpakaian rapi, ponsel dengan mode silent, tidak makan dan minum di kelas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mahasiswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan membentuk kelompok belajar untuk membahas kasus-kasus pidana yang relevan pada saat ini. Tugas utama mahasiswa dalam mata kuliah hukum pidana ini berupa yang pertama, menganalisis konsep dan asas-asas hukum pidana. Yang kedua, menganalisis studi kasus hukum pidana, menjabarkan unsur-unsur dalam kasus yang dimaksud untuk menemukan pasal-pasal yang tepat berkaitan dengan kasus yang ada. Yang ketiga, mempresentasikan penugasan untuk didiskusikan bersama di dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan analisis dan kerjasama tim serta meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberi gambaran utuh mengenai isi dan arah pembelajaran dalam mata kuliah hukum pidana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya, Mbak? Baik, Bu. Sore hari ini kita mulai perkuliahan hukum pidana ya. Ini adalah pertemuan awal kita. Tadi sudah saya share terlebih dahulu kontrak perkuliahan, kemudian materi yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Udah, Bu. Sudah ya. Jadi untuk materi pertama itu kita mempelajari mengenai definisi dan ruang lingkup hukum pidana. Silakan disimak baik-baik PowerPoint ini. Jadi kita ingat kembali materi PIH saat semester kemarin ya, semester lalu kita mempelajari pengertian hukum. Kemudian di sana ada jenis-jenis hukum. Nah, kita
ingat-ingat sebentar atau kita flashback kembali, di sini ada hukum itu dalam peraturannya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, peraturan hukum yang berisi perintah. Nah, di sana peraturan hukum bersifat perintah biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, di sini kita tahu bahwa misalkan dalam hukum itu kita diperintahkan untuk misalkan mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi hukum yang berlaku, dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, berisi peraturan hukum yang bersifat perkenan atau perbolehan. Jadi di sini boleh diikuti atau tidak diikuti. Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenan atau perbolehan ini banyak ditemui dalam hukum keperdataan. Jadi misalkan dalam suatu perjanjian ya, atau suatu kontrak, nah di sana sudah ada aturan-aturan mengenai kontrak. Misalkan di sana harus ada identitas para pihak, seperti itu ya. Nah, namun dalam hal ini ada kata-kata peraturan hukum yang bersifat perkenan. Jadi para pihak tadi boleh menentukan atau bebas menentukan dengan siapa dia melakukan perjanjian, kemudian dia bebas melakukan perjanjian apa saja ya, dalam hal apa saja, kapan, kemudian isinya bisa ditentukan oleh para pihak. Kemudian yang ketiga, berisi peraturan hukum yang bersifat larangan. Nah, di sini larangan kita ambil contoh kecilnya saja di dalam KUHP. Di sana ada beberapa tindak pidana ya yang diatur dalam buku 2. Ada larangan misalkan mencuri, larangan untuk menganiaya ya. Jadi ada pasal-pasal tentang pencurian, ada pasal-pasal tentang pembunuhan seperti itu. Nah, itu adalah peraturan hukum yang bersifat larangan seperti ada yang dalam poin 3 ini. Jadi di sana melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagian besar yang ditemui dalam hukum pidana. Tadi saya contohkan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya kita mulai dari pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Jadi saya mengambil pengertian dari Prof. Mulyatno di sini ya. Jadi hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Nah, ini poin pertama dalam hukum pidana. Jadi dalam hukum pidana itu dijelaskan perbuatan seperti apa sih yang termasuk dalam tindak pidana atau yang dikategorikan sebagai delik itu perbuatan seperti apa. Kemudian juga disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Jadi misalkan saya contohkan di sini pasal pencurian misalkan ya dalam KUHP. Di sana ada pasal 362 KUHP dijelaskan perbuatannya. Jadi perbuatannya barang siapa ya, mengambil barang milik orang lain gitu ya, secara melawan hukum, baik sebagian, keseluruhan, dan sebagainya ya. Nah, itu di sana diatur atau dipidana, misalnya maksimal berapa tahun penjara, seperti itu. Nah, dari pengertian yang ada dalam, atau penjelasan yang ada dalam pasal 362, di sana kita bisa lihat bahwa ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti yang poin 1 itu, yang warna kuning atau dilarang. Kemudian ada ancaman pidananya. Nah, yang kedua di sana ada hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana. Nah, kapan seorang itu dapat dipidana? Nanti di sana ada beberapa unsur bahwa orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu bisa dihukum ya, pastinya dia harus melakukan kesalahan terlebih dahulu. Jadi untuk hukum materialnya itu ada di dalam KUHP, sedangkan formilnya atau tata cara pelaksanaannya ada dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yang poin D, barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Kemudian di sini dalam kurung harus melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi seorang itu apabila dia bisa dikenakan pidana atau hukuman ya, berarti dia harus melakukan perbuatan yang dilarang atau
dia melakukan suatu kesalahan. Nah, kesalahan itu sendiri bisa karena kesengajaan yang dilakukan seseorang atau dilakukan pelaku ya. Namanya kesengajaan itu berarti di sana ada niat. Nah, jadi ada maksud dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Kemudian ada juga kesalahan yang diakibatkan karena kealpaan atau ketidakhati-hatian, gitu ya, yang menimbulkan korban di sana. Jadi apabila seseorang melakukan kesalahan, kemudian dia juga dianggap mampu bertanggung jawab, maka dia bisa dikenai pidana seperti itu. Kemudian tidak hanya melanggar larangan itu saja, tapi harus mampu bertanggung jawab ya. Jadi bertanggung jawab di sini ya dia sudah dewasa seperti itu. Kemudian sehat akal dan pikirannya. Poin E, cara atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Kemudian di sini ada hukum pidana formal atau formal ya, yaitu hukum acara pidana. Kemudian adanya perbuatan pidana didasarkan asas legalitas ya, asas nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali. Sedangkan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan asas genstraf ya, sondersu ya. Jadi di sana ada asas yang mana seseorang itu akan dihukum apabila dia melakukan kesalahan, jika dia melakukan kesalahan. Kemudian hukum pidana juga dibagi menjadi dua, ada hukum pidana dalam arti objektif, ada hukum pidana dalam arti subjektif. Ini ya. Jadi saya lanjutkan langsung ini. Dari penjelasan saya tadi, kita bisa didefinisikan bahwa hukum pidana berpokok pangkal pada yang pertama, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, adanya pidana. Nah, ini untuk poin pertama tadi, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu adalah perbuatan yang menurut hukum pidana itu adalah tindak pidana. Nah, bagaimana itu? Ya, kita lihat apakah perbuatan tadi sesuai dengan unsur dalam suatu pasal. Nah, jika memenuhi unsur dalam pasal, misalkan dalam KUHP ya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang memenuhi syarat tertentu untuk dilakukan pemidanaan atau hukuman terhadap si pelaku. Kalau ada pertanyaan, silakan atau saya lanjutkan dulu ya, ruang lingkupnya. Sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya. Itu dikenal dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana material. Itu aturan mengenai delik KUHP. Kemudian yang kedua, ius poenali atau hukum pidana formil. Jadi kalau dalam hukum pidana formil di sini itu merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu peristiwa pidana. Jadi di sini menyangkut tata cara atau proses pelaksanaan pidananya atau menyangkut prosedurnya dalam melaksanakan pidana. Itu semua diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi namanya adalah hukum pidana formil. Kemudian ada yang namanya hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Kemudian ini ada dalam KUHP ya, terdiri atas 3 buku ya. Di dalam KUHP itu kita ada dalam KUHP itu ada 3 buku. Yang pertama tentang aturan umum ya, yang kedua ada mengatur tentang tindak pidana, yang ketiga itu mengatur tentang kejahatan. Pelanggaran. Jadi tentuan umum, kemudian tentang tindak pidana, yang ketiga ada pelanggaran. Ada dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya ada yang namanya hukum pidana khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu. Ya, itu misalkan ada TNI, Polri. Nah, di sana undang-undang yang secara khusus ya, di luar KUHP, contohnya ada undang-undang narkotika, kemudian ada UU ITE ya, kemudian ada undang-undang perdagangan orang, seperti itu. Ada tindak pidana bidang pemilu dan sebagainya. Misalkan proses penyidikan, penyelidikan, ya, sampai dalam proses persidangan itu bagaimana, itu semua diatur prosedurnya, tata caranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya di sini ada tujuan hukum pidana. Ada tujuan ajaran klasik,
Kemudian ada juga tujuan menurut ajaran yang modern. Kalau untuk yang klasik di sini untuk melindungi individu terhadap kekuasaan negara. Sedangkan untuk yang modern tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang merupakan penyakit di masyarakat ya. Jadi untuk melindungi kepentingan masyarakat supaya hak-haknya tidak terganggu oleh orang lain. Kemudian menurut aliran klasik di sini pidana dimaksudkan sebagai pembalasan. Jadi untuk menakut-nakuti seorang supaya tidak melakukan kejahatan. Atau untuk pembalasan di sini bisa juga bermaksud apabila ada orang-orang yang melakukan kejahatan supaya dia tidak mengulanginya lagi. Atau orang lain tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pelaku. Jadi untuk pembalasan atau untuk menakut-nakuti ya. Sedangkan menurut aliran modern, nah ini untuk KUHP yang ke depan ya, ini untuk memperbaiki terpidana, jadi mengembalikan ke keadaan yang semula ya. Jadi bukan untuk pembalasan lagi, kemudian untuk restoratif justice ya, jadi mengembalikan seperti keadaan yang semula setelah terjadinya tindak pidana. Jadi hukumannya tidak seperti yang ada sekarang. Jadi untuk KUHP yang baru itu ada beberapa jenis hukuman yang dihapus, ditambahkan itu ada. Kita belajar dasarnya dulu. Kemudian di sini dapat saya rinci bahwa hukum pidana itu menyangkut yang pertama peraturan tentang perbuatan yang dilarang. Jadi tadi sudah ada perbuatan yang dilarang itu apa saja, misalkan dalam KUHP ada tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya, itu merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian ada juga sanksi atau hukuman bagi si pelaku kejahatan. Kemudian ada proses penegakan hukum. Nah, itu ya. Ini prosesnya ini untuk menegakkan keadilan ya. Selanjutnya peran lembaga peradilan di sini juga sangat berpengaruh, mulai dari kepolisian. Jadi kemudian setelah kepolisian peran kejaksaan sampai pada peradilan yang terakhir. Itu dulu. Jadi mungkin materinya itu dulu karena ini masih awal ya. Sekarang silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, saya membuka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada mahasiswa yang mau bertanya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Dari siapa ini, Mbak? Siapa ini ya? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Terry Queen. Saya izin mengajukan pertanyaan. Seseorang pelaku tindak pidana yang akan dikenakan sanksi jika terbukti salah. Pertanyaan saya, dapatkah seseorang pelaku dipidana meski perbuatan itu belum selesai dilakukan? Iya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tadi Mbak Terry ternyata menyimak ya bahwa seorang yang melakukan tindak pidana atau dia mempunyai kesalahan berarti dia bisa dipidana seperti itu ya. Jadi kesalahan saya ulas sedikit ya. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu seseorang yang dapat dipidana itu tadi kan harus ada kesalahan dari diri dia ya. Baik itu disengaja atau ada niat dari pelaku maupun ada kealpaan ya, tidak hati-hatian, sehingga menyebabkan adanya korban seperti itu. Jadi dia harus mampu bertanggung jawab. Misalkan dia dewasa, seorang yang dewasa, dia punya atau sehat akal pikiran, sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi akibat perbuatan dilakukan. Nah, bagaimana apabila ada seorang yang melakukan kejahatan tadi ya pertanyaannya, tetapi dia belum selesai atau tidak selesai melakukan percobaan, belum selesai melakukan tindak pidananya seperti itu. Nah, dalam KUHP ada pasal yang mengatur mengenai percobaan tindak pidana. Jadi di sana diatur dalam pasal 53 ayat 1. Nah, itu juga berisi mengenai apabila jadi ada unsur dalam pasal 53 ayat 1 ya. Yang pertama itu seseorang itu ada niat ya. Ada niat dari pelaku. Jadi misalkan dia tadi mencuri. Dia sudah punya niat untuk mencuri. Kemudian yang kedua dia melakukan permulaan pelaksanaan. Dia itu sudah misalkan merusak kuncinya seperti itu, merusak kunci sepedanya, memindahkan. Nah, kemudian ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga tidak selesai ya. Tidak selesainya perbuatan ini
di luar kehendak dari pelaku. Jadi dia tidak selesai. Tadi katanya Mbak Terry tadi, bagaimana kalau belum selesai? Nah, itu berarti dia tetap melakukan tindak pidana, cuman belum selesai. Semua dari di luar kehendak pelaku. Jadi misalkan ketahuan, kemudian diteriaki maling, dilaporkan seperti itu. Jadi kalau seperti itu kasusnya, tetap ya seorang tadi tetap dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Namun nanti untuk selanjutnya dia masih kategorikan sebagai seorang yang melakukan percobaan tindak pidana. Nah, nanti ada di dalam materi kita ya, materi kita dalam hukum pidana, materi selanjutnya. Jadi dia tetap merupakan pelaku kejahatan pencurian ya. Dia melakukan percobaan melakukan tindak pidana. Jadi misalkan seorang tadi dikenakan pasal 362 tentang pencurian, maka akan ada contoh pasal 53 itu ya, ayat 1 KUHP. Tuh. Jadi tetap sebagai pelaku dia. Nah, bagaimana hukumannya? Nanti juga ada pengurangan ya, pengurangan dalam hukumannya dikurangi sepertiga karena dia belum selesai tadi. Dia punya niat, dia melakukan perbuatan pidana, dia mencuri tapi belum selesai. Maka tetap dikategorikan sebagai pencurian, namun dia masih dalam percobaan melakukan tindak pidana pencurian. Mungkin itu dulu, nanti kita bahas. Terima kasih pertanyaannya Mbak Terry. Kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Masih ada waktu. Saya Bu. Iya, dari Mbak Sapanisa Zuriati ya. Iya, Ibu. Silakan. Boleh. Izin bertanya, Bu. Dalam menentukan aturan atau undang-undang suatu pelaku kejahatan atau tindak pidana, bagaimana cara menentukan memakai undang-undang pidana umum dan pidana khusus, Bu? Oh ya, itu aja. Iya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya tentang, tadi ada di slide ya, ada yang namanya hukum pidana umum, ada pidana khusus. Nah, mungkin dari sini tadi Mbak Nisa melihatnya. Ini. Jadi pidana khusus di sini, kalau pidana umum tadi saya sebutkan contohnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hukum pidana khusus adalah undang-undang di luar KUHP. Jadi banyak sekali contohnya. Nah, untuk mengetahui kira-kira hukum pidana umum atau khusus yang dipakai, kita kembali mengingat materi PIH dulu ya. Ada namanya asas lex specialis, derogat lex generali. Jadi undang-undang yang lebih khusus itu ya, mengesampingkan undang-undang yang umum. Jadi misalkan saat ini ada pelaku kejahatan, misalkan mencemarkan nama baik melalui media sosial ya, atau sosial media ya. Nah, itu kan juga termasuk pencemaran nama baik, namun dilakukan melalui media sosial. Nah, sedangkan di KUHP dulu juga ada kan ya pengaturan tentang pencemaran nama baik. Nah, maka yang digunakan adalah undang-undang atau hukum pidana yang lebih khusus mengatur. Karena tadi ada kata-kata media sosial, dia menggunakan IT, nah, sehingga dia bisa dikenakan undang-undang yang khusus tadi, ITE. Atau mungkin, misalkan, dalam hukum pidana ada seorang yang melakukan penganiayaan. Nah, diatur juga ini ya, untuk pasal penganiayaan itu ada diatur dalam KUHP. Tetapi ada juga pengaturan lain di luar KUHP. Nah, karena di sini KDRT di lingkup keluarga ya, jadi ada penganiayaan dilakukan oleh seorang anggota keluarga, misalkan suami terhadap istri, misalkan ya, atau terhadap anak dan sebagainya. Nah, maka yang digunakan adalah undang-undang yang lebih khusus mengatur atau yang masuk lex spesialis tadi. Jadi hukum pidana khusus seperti itu. Itu ya Mbak Nisa, sudah paham? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dicukupkan itu dulu ya. Nanti minggu depan kita masuk dalam bab berikutnya. Kita mempelajari asas-asas hukum pidana ya. Jadi apa saja sih asas hukum pidana itu? Nah, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Cukup itu aja ya untuk hari ini ya, untuk sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Andin. Terima kasih kembali.